Pemirsa, ratusan jemaah lansia mengikuti kegiatan senam bersama di area pemondokan Mekah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi penurunan kondisi fisik jelang puncak ibadah haji. Dipandu langsung oleh petugas dari layanan lansia dan disabilitas, gerakan ringan ini dirancang untuk menjaga kebugaran otot dan keseimbangan tubuh agar jemaah tetap prima menghadapi fase armusna. Sejumlah gerakan senam lansia ini berfokus pada peregangan sendi dan pernafasan. Metode peregangan disusun dengan intensitas rendah agar aman dan mudah diikuti oleh jemaah yang memiliki keterbatasan gerak. Rutinitas ini diharapkan mampu menjaga imunitas sekaligus melepaskan ketegangan psikologis jemaah selama masa tunggu wukuf. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait pelaksanaan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi, sudah bergabung bersama kami jurnalis Indonews Ike Kesuba yang juga tim Media Center Haji. Assalamualaikum Ike, selamat sore waktu Jakarta. Bagaimana kondisi para jemaah yang berada di Mekah sekarang? Ya, Raisa dan pemirsa, dapat saya informasikan bahwa untuk menjaga kebugaran jamaah haji, terutama jamaah haji lansia, setiap pagi itu diselenggarakan senam untuk jamaah haji. Hal ini untuk meregangkan otot-otot jamaah yang telah melaksanakan ibadah, banyak melaksanakan ibadah, terutama umroh wajib, kemudian juga umroh sunnah dan ibadah lainnya di Masjidil Haram. Selain itu, senam peregangan ini juga akan membuat jamaah lebih rileks sehingga dapat mengantisipasi ketegangan psikologis yang akan dialami jamaah mengenai masa tunggu puncak haji yang akan digeser sekitar pada tanggal 25 Mei mendatang. Nah, terkait dengan persiapan masa puncak haji, petugas haji Arab Saudi, yaitu dari Satuan Tugas Armusna, selalu mengecek kesiapan yang ada di Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari hasil pemantauan, persiapan untuk di Arafah, karena tenda-tendanya baru dibangun, sudah disiapkan dan hampir berjalan 90%. Tinggal penataan untuk kasur dan fasilitas lainnya. Nah, untuk fasilitas yang akan didapatkan oleh jamaah, selain untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah, fasilitas itu juga telah dipantau mengenai ketebalan kasur, bantal, dan juga tembok yang dipasang di atas padang pasir di Arafah tersebut. Selain itu juga kesiapan yang tenda-tenda jamaah yang berada di Mina. Raisa. Apakah sejauh ini ada kendala yang berarti mungkin dari segi cuaca atau lainnya? Ya, untuk kendala untuk cuaca pada siang hari saat ini di kisaran 40 sampai 43 derajat Celcius, di mana saya saat ini berdiri menunjukkan cuaca 40 sampai 43 derajat Celcius. Dan ini kami mengimbau dari tim Media Center dan juga petugas haji mengimbau kepada jamaah, terutama jamaah lansia dan disabilitas, untuk mengurangi ibadah pada siang hari ke Masjidil Haram. Lebih baik ibadah itu dilakukan pada saat pagi hari, umpamanya untuk sholat subuh di Masjidil Haram, atau setelah sholat asar untuk menunaikan ibadah sholat maghrib sampai isya di Masjidil Haram, sehingga paparan sinar panas saat ini di kota Makkah dapat dihindari oleh jamaah. Selain itu, kami juga mengimbau kepada jamaah untuk selalu membawa air minum dan rutin meminum 4 teguk setiap 5 menit. Atau kalau seandainya dirasa terlalu dekat jarak waktunya setiap 5 menit, bisa per 10 menit dengan minum 10 teguk. Sehingga jamaah tetap terjaga terhidrasi dengan baik. Selain itu, terkait dengan jumlah jamaah yang telah masuk di Arab Saudi, saat ini keberangkatannya telah 127 jamaah dari 328 kloter telah tiba di Saudi. Dan 85.027 jamaah diantaranya telah tiba memasuki kota Mekah. Sehingga kota Mekah dan Masjidil Haram menjadi tempat pusat ibadah jamaah haji
tentu saja akan sudah tampak padat pada saat ini. Raisa. Baik, terima kasih Ika Kesuba melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Semoga ibadahnya lancar dan sehat selalu. Pemirsa, jemaah haji Indonesia gelombang 2 diimbau untuk menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Kebijakan ini memudahkan proses miqat sebelum mendarat dan memangkas waktu persiapan di bandara. Jemaah haji Indonesia gelombang 2 yang akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah diimbau telah menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses miqat sebelum mendarat di Arab Saudi. Himbauan tersebut tertuang dalam surat sosialisasi penggunaan kain ihram dan ketentuan bawaan jemaah yang diterbitkan pada 5 Mei 2026. Dalam surat ini juga disebutkan fase pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dimulai pada 7 Mei 2026. Jemaah yang tiba di kota Jeddah akan langsung diarahkan menuju kota Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh wajib. Layanan kepada jamaah haji perbedaannya kalau di Bandara Jeddah nanti kan jamaah haji sudah diminta berikhram sejak dari embarkasi. Mereka turun dari pesawat itu sudah kondisi berikhram dan mereka harusnya sudah berniat umroh sejak di Yalamlam. Tetapi nanti teman-teman dari pembimbing ibadah dari Bimbat Daker nanti yang juga harus mengingatkan kembali kepada jamaah untuk berniat dan untuk mengecek kembali syarat sahnya berikhram. Para ketua kloter gelombang 2 diminta aktif memastikan jemaah telah memakai kain ihram. Adapun niat ihram dengan miqat dapat dilakukan ketika di pesawat atau di Bandara Jeddah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitesari, iNews melaporkan. Tim Satgas Operasi Armusna bersama Media Center Haji terus menyisir dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur di Arafah dan Mina secara maraton. Langkah ini dilakukan agar para jemaah bisa beribadah dengan khusyuk dan nyaman selama fase puncak haji. Perjalanan spiritual jutaan umat manusia segera bermuara di Padang Arafah. Menyambut momentum puncak haji tersebut, tim Satgas Operasi Armusna bersama Media Center Haji melakukan penyisiran mendalam ke area markas untuk memastikan kenyamanan tamu Allah. Dari lorong-lorong gang antar tenda, kamera pengintai atau CCTV terpasang rapat untuk memastikan keamanan jemaah terpantau 24 jam. Memasuki ruang dalam tenda, hamparan karpet tebal menyambut langkah kaki jemaah. Sebelum dilapisi karpet, permukaan tanah gurun pasir Arafah ditutupi oleh struktur lantai tambahan yang cukup tebal guna memastikan permukaan tetap rata dan menghalau hawa panas dari bawah. Kenyamanan ekstra juga terlihat dari tumpukan kasur busa baru yang nantinya akan digunakan oleh jemaah. Untuk menghalau teriknya sengatan matahari Arafah, setiap tenda dibekali 2-3 unit pendingin ruangan yang siap menjaga suhu tetap sejuk. Bergerak ke area sanitasi, evaluasi menyeluruh juga terlihat pada fasilitas toilet yang kini dilengkapi akses ramah disabilitas. Selain ketersediaan kloset jongkok dan duduk, sebuah inovasi baru tampak pada pemasangan rangka urinoir khusus jemaah pria. Fasilitas tambahan ini sengaja dibangun sebagai jalan keluar untuk memangkas antrean panjang yang kerap menjadi keluhan jemaah setiap tahunnya. Dari Arafah, rute pengecekan berlanjut di kawasan Musdalifah hingga tiba di Lembah Mina. Di lokasi mabit ini, petugas kembali menginspeksi kesiapan kasur dan tenda, sembari memberikan evaluasi kepada pihak syarikah. Percepatan penyempurnaan fasilitas harus segera dirampungkan sebelum jemaah mulai bergerak memadati kawasan Armusna. Saat awal kita melakukan pengecekan, progres ya baru sampai mencapai sekitar 60%. Beberapa hari, 1 minggu setelah ini kami cek lagi yang kedua kali ini, alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya sampai 9%, sehingga ya kami optimis dan termasuk dengan tim yang lain juga melihat memang kenyataan demikian, progres ini sangat dibuat begitu semangat maksimal lah. Waktu terus berpacu dan para petugas haji terus melakukan penyisiran demi memastikan seluruh skenario kenyamanan berjalan dengan sempurna.
Dedikasi tanpa henti ini merupakan bentuk khidmah agar seluruh tamu Allah bisa fokus menggapai kesucian spiritual dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News, Media Center Haji melaporkan. Berkunjung ke kota Madinah belum lengkap tanpa singgah ke Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Quba. Di belakang saya ini, Masya Allah. Nah, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saat beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tidak hanya itu pemirsa, beliau juga bahkan mendesain sendiri masjid ini dan meletakkan batu pertama di masjid ini. Dan dalam pembangunannya masjid ini beliau juga dibantu oleh malaikat Jibril untuk menentukan lokasi di mana kiblat berada. Masjid Quba berdiri sekitar 5 km dari Masjid Nabawi dan dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Masjid didirikan sesaat setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah dari kota Mekah. Masjid Quba memiliki arsitektur khas Timur Tengah dengan dominasi warna putih serta deretan kubah yang megah. Kawasan masjid juga terus dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menampung jumlah jemaah dan peziarah yang kian membeludak. Para pengunjung datang untuk beribadah, berdoa, sekaligus merasakan jejak sejarah perjalanan dakwah Rasulullah. Menunaikan sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya setara dengan beribadah umroh. Tak heran di musim haji seperti ini jumlah pengunjung meningkat. Mereka berlomba-lomba mendulang pahala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Kehadiran pasar kaget di sekitar pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah menjadi fenomena unik yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Keberadaan pedagang musiman yang menjajakan kuliner khas Nusantara hingga beragam oleh-oleh menjadi pelipur lara bagi jemaah yang merindukan suasana kampung halaman. Ayo gorengan. Di sini telur, bubur kacang hijau, bubur sum, dadar gulung, onde, kelopor, risol, telur balado, kangkang, ubi ada. Suasana mendadak ramai dan akrab terlihat di pelataran hotel pemondokan jemaah haji Indonesia di kawasan Makkah saat para pedagang mulai menggelar lapaknya. Dengan fasih berbahasa Indonesia, para pedagang musiman ini menawarkan beragam kebutuhan harian jemaah di pagi hari selepas mereka merampungkan ibadah. Daya tarik utama pasar yakni lapak kuliner yang menjajakan aneka kue basah seperti gorengan hingga bakso panas yang menggugah selera. Tak pelak kehadiran masakan lokal ini terbukti ampuh mengobati kerinduan pada masakan rumahan. Ini menyerupai ya, sudah enggak yang terus jauh rasanya, tapi ini bakso Indonesia sih, bukan bakso Arab menurut saya. Ini baksonya bakso Indonesia. Jadi ya lumayan mengobati rasa kangen masakan Indonesia. Tak hanya urusan perut, pasar kaget ini juga menjadi surga belanja mini bagi jamaah yang enggan pergi jauh ke pusat perbelanjaan. Beragam cenderamata seperti abaya, peci, perhiasan, hingga kurma dan coklat dijajakan melimpah di lokasi ini. Tradisi tawar-menawar pun berjalan cair layaknya transaksi di tanah air. Normal aja ya. Iya, orang di sini kan beda sama di Indonesia. Kemudahan logistik di pasar kaget ini membuat jemaah lebih efisien memanfaatkan waktu mereka fokus beribadah ke Masjidil Haram. Dari Makkah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News TV melaporkan.